Shalom, puji Tuhan. Haleluya, saudara tetap semangat. Saya percaya hari ini ada berkat tertentu yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara sudah siap membaca, merenungkan Kejadian 25, 26, dan 27? Haleluya, mari sama-sama kita belajar, kita merenungkan, dan pada akhirnya mari kita melakukannya. Percaya kepada Tuhan. Pasal 25 diawali dengan keputusan Abraham untuk mengambil wanita sebagai istrinya sesudah kepergian dari Sarah, yaitu wanita yang namanya Keturah menjadi istrinya. Dan Keturah melahirkan anak-anak bagi Abraham. Dan tentu saja Abraham punya banyak anak pada akhirnya, karena dari budak-budaknya juga memiliki anak. Tetapi sebelum dia mati, dia membereskan segala sesuatunya. Kepada anak-anak yang dilahirkan dari budak-budaknya, dia melepaskan mereka dengan memberikan pemberian. Lalu mereka menyuruh mereka pergi, dan mereka pergi ke arah timur. Dan mereka juga adalah keturunan Abraham yang saya percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Termasuk Ismail. Kita tahu bahwa Ismail juga diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, tetapi kita melihat bahwa Abraham hatinya tetap melekat kepada Ishak. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-7, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Luar biasa, saudara. Dan setelah Abraham meninggal pun, Abraham mati pun, Ishak tetap diberkati oleh Tuhan. Abraham mati pada umur 175 tahun dan dikuburkan bersama-sama dengan istrinya Sarah di Gua Makpelah. Dan di ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan, setelah Abraham mati, perhatikan ini, Allah memberkati Ishak, anaknya, karena dia adalah anak perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham, sehingga dia menerima berkat yang sudah Tuhan berikan kepada ayahnya, yaitu Abraham. Lalu kemudian Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Haleluya. Dan sesudah itu kita melihat cerita tentang Ishak dan keluarganya. Nah, Ishak juga rupanya menghadapi atau melewati hal-hal yang agak-agak mirip dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Seperti Sarah dan Abraham, sudah sampai di masa tua mereka tidak punya anak. Tetap karena kemandulan, Ishak juga mengalami hal yang sama dengan istrinya Ribka. Tetapi saudara, kita mungkin berpikir, kenapa orang-orang pilihan Tuhan yang seharusnya kalau Tuhan memilih udah pasti yang terbaik. Terbaik di mata Tuhan bukan berarti kita tidak akan pernah berhadapan dengan persoalan, saudara. Tapi justru sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sebagai umat Tuhan, kita melihat ini dengan kacamata iman. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, mari seperti Abraham, seperti Ishak, kita belajar. Itu berarti Tuhan ingin kita mengalami kuasanya dan mujizatnya. Tuhan sudah memberikan kita cara sebagai anak-anaknya, yaitu berbicara kepada Dia, kepada Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Dan Ishak melakukannya. Kita melihat kalau saudara membaca di bagian-bagian terakhir, di pasal yang ke-25, bahwa Ishak berdoa kepada istrinya, berdoa untuk istrinya kepada Allah. Dan akhirnya benar, Tuhan mendengar doa. Sebab itu banyak berdoa, saudara ya. Apalagi di saat-saat sekarang, situasi agak sulit. Tapi kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita didengar oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Ribka mengandung. Dan sejak di dalam kandungan, Tuhan sudah berbicara bahwa ada dua yang ada di dalamnya. Ada kembar. Wow, bayi kembar. Dan Tuhan bilang itu mewakili dua bangsa yang besar. Tapi satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan pada saat masa kelahiran tiba, akhirnya benar juga yang lahir kembar. Yang satu, bayi yang pertama kali keluar kemerah-merahan, berbulu, dan itulah Esau. Tapi langsung diikuti oleh yang kedua, yang adiknya yang memegang tumitnya, sehingga dia dinamakan Yakub.
Nah, saudara, sesudah itu berbicara soal Esau dan Yakub, mereka bertumbuh menjadi besar. Esau menjadi pemburu dan dia disayangi oleh ayahnya karena ayahnya Ishak suka makan hasil buruan dari Esau. Esau yang datang dan masak buat ayahnya, dan Ishak sangat menikmatinya. Lalu Yakub, dia anak rumahan. Dia suka masak, dia suka melakukan apapun yang lain yang dikerjakan di sekitar rumah. Dan udah pasti anak seperti itu disayangi ibunya. Nah, saudara, pasal 25 diakhiri bagaimana Esau meremehkan hak kesulungannya. Saat dia kembali dari berburu, dia sedang lelah, lapar. Lalu kemudian dia mencium bau masakan yang enak yang dimasak oleh Yakub. Yakub memasak kacang merah. Orang Manado bilang brainebone. Nah, Esau bilang, boleh enggak saya dapat makanan yang kamu sedang masak? Si Yakub yang cerdik bilang, boleh, asal kamu menjual dengan hak kesulunganmu. Si Esau yang meremehkan hak kesulungan, dia bilang silakan. Dan dia hanya tertarik dengan makanan yang hanya memuaskan dia sementara, dan dia memberikan sesuatu yang sangat berharga dari hidupnya. Sesuatu yang harus kita belajar, saudara. Hati-hati, Tuhan sudah memberikan banyak hal dalam hidup kita. Apa yang Tuhan memberikan bagi kita, kita jaga dengan baik. Ikuti segala aturan main dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah tetapkan sesuatu bagi saudara, ikuti dan hargai itu. Hargai hidup saudara dengan menghargai apa yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Lalu kemudian akhirnya ditutup dengan Esau kehilangan hak kesulungannya. Hidup memang berjalan seperti biasa. Dia tidak menyadari apa yang dia kehilangan yang sudah ada di dalam dia. Lalu kemudian pasal 26 berbicara tentang kelaparan. Abraham juga pernah menghadapi masa kelaparan dan dia pergi ke Mesir. Nah, Ishak pada saat masa kelaparan, Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Dan dia pergi ke Gerar. Dan pada saat dia di Gerar, Tuhan berfirman kepadanya di ayat 2, 3, 4, dan ayat yang ke-5, kita melihat Tuhan mengulangi kembali perjanjian berkat yang sudah diberikan kepada Abraham. Kembali, Tuhan selalu mengingatkan, sebab itu kita perlu dengar firman Tuhan. Karena seperti kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Tuhan tahu manusia pelupa, betul nggak saudara? Coba kita lihat bersama-sama di pasal yang ke-26 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, yaitu negeri Kanaan, saudara. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapan dan hukumku. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapan dan hukumku. Haleluya. Saudara, betapa Tuhan sangat menghargai orang yang mendengarkan firman-Nya, memelihara hukum, perintah, ketetapan sebagai sesuatu kewajiban yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Banyak berkat kan saudara yang kita dapatkan dari pembacaan kita pada saat ini. Lalu dikatakan firman Tuhan bahwa Ishak akhirnya tetap tinggal di Gerar. Dan saudara tahu, kejadian yang berikutnya adalah kejadian yang sama dengan Abraham dan Sarah. Sarah adalah seorang yang cantik parasnya.
Ribka juga demikian. Dan kisah yang sama berulang juga dengan Abimelek, raja di Gerar. Karena Ishak juga mengaku, dan memang benar bahwa Ribka itu saudaranya. Tetapi akhirnya ketahuan oleh Abimelek. Akhirnya Abimelek mengumumkan kepada rakyatnya agar jangan sampai berbuat apa-apa yang salah dengan orang ini, dengan Ishak, terlebih kepada istrinya. Wow, luar biasa saudara. Setelah itu akhirnya di ayat yang ke-12, ayat yang sangat terkenal tentang Ishak pada saat dia di Gerar. Di situ dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, di tahun yang sama, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Luar biasa. Ia diberkati Tuhan, kata firman Tuhan. Dan ayat 13 lebih lagi, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, orang di luar Tuhan juga bisa kaya, saudara ya. Kaya itu bukan target nomor 1 sebenarnya. Walaupun dunia kita melihat orang berlomba-lomba untuk menjadi semakin kaya. Tetapi kaya yang dari dunia adalah kaya yang tidak ada artinya. Tapi kekayaan karena Tuhan memberkati seseorang berarti, karena itu berarti dia dapat menjadi berkat lebih lagi bagi banyak orang. Amin, saudara. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Kalau saudara mau menjadi berkat, pasti Tuhan akan memberkati engkau. Haleluya. Nah, pada saat Ishak juga diberkati Tuhan, pasti pengaruhnya, kekuasaannya semakin kuat juga. Tetapi kejadian yang sama lagi di antara hamba-hambanya. Akhirnya mereka juga berantem, ribut, bertengkar, memperebutkan sumur-sumur. Nah, saudara, dan Ishak tetap diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa Tuhan memberkatinya. Lalu Ishak mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan, akhirnya hubungannya dengan Abimelek juga akhirnya pulih dan mereka baik kembali. Lalu kemudian pasal yang ke-27, Ishak sudah mulai tua, matanya sudah mulai rabun. Dan dia berpikir sebelum dia mengakhiri hidupnya, ia ingin memberkati anaknya. Tentunya yang ada di dalam hatinya dan pikirannya adalah anaknya yang sulung, yaitu Yakub. Lalu kemudian dia menyuruh Yakub untuk berburu, lalu kemudian mengolah itu menjadi makanan kesukaan ayahnya. Dan dia katakan, aku akan memberkati engkau. Dan itu berkat seperti itu adalah berkat yang paling utama untuk seorang anak yang kita lihat selalu dalam perjanjian lama. Sebab itu bapak-bapak, jadilah seorang ayah yang melepaskan berkat kepada anak-anakmu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat hal itu tidak hanya pembicaraan antara Ishak dan Yakub, tetapi juga ibunya mendengar, Ribka mendengar pembicaraan ayah dan anak itu. Tentunya di hati Ribka, dia ingin Yakub yang diberkati oleh Ishak. Lalu kemudian mereka mengatur rencana bahwa ibunya akan membantu menghadapi hal-hal yang perbedaan-perbedaan antara Ishak dan Yakub, sehingga ayahnya sungguh-sungguh dapat melepaskan berkat bagi Ishak. Akhirnya dimasaklah makanan kesukaan Ishak. Lalu kemudian ibunya menolong dia dengan bulu-bulunya, dengan bulu binatang, sehingga dapat mengelabui Ishak. Lalu kemudian memakai baju Esau, sehingga Yakub tercium seperti Esau. Dan intinya pada akhirnya berhasil juga si Yakub. Yakub mendapatkan berkat utama dari ayahnya, sehingga pada saat Esau datang, dia memasak dengan enak. Tetapi kata ayahnya, anakku, berkat utama segala yang baik sudah kuberikan kepada Yakub. Saudara yang kekasih, sebab itu dalam hidup mari kita belajar. Kita mengakhiri renungan ini pada saat ini dengan belajar menghargai apa yang Tuhan beri bagi kita dan jaga itu dengan baik. Amin, saudara. Jangan jual dengan hal picisan, saudara, barang-barang fana, nafsu dan segala hal. Tapi kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jaga hidupmu, jaga kekudusanmu.
Jaga segala harta kekayaan, bukan cuma secara jasmani, kekayaan rohani yang saudara punya, yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jaga hidupmu, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, tetap semangat saudara, tetap semangat untuk besok, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih melakukannya di dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua.